Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Kita podcast bersama orang yang spesial di momen ini karena beliau adalah orang yang belakangan ini cukup ramai. Dan hari ini kita datang dan upayakan langsung bisa bertemu dengan mengatur jadwal karena beliau juga agak sedikit sibuk dengan beberapa agendanya. Dan alhamdulillah kita dengan komunikasi yang intens dan bisa bertemu, diperjodohkan dan bertemu di tempat ini. Walaupun bukan di studio, tapi hari ini tidak mengurangi semangat kita bisa berdiskusi dan berbicara tentang apa yang terjadi di Ichiku gitu ya. Ya. Ichiku ya. Oke, sebelum jauh ngobrol Pak, teman-teman atau penonton kita tak kenal maka tak sayang Pak. Tak sayang maka tak cinta, biar bisa saling cinta gitu Pak. Oke Pak, boleh perkenalkan namanya Pak? Ya, terima kasih Mas Syahid. Nama saya Dr. Nikolai Aprilindo, SH MHMM. Latar belakang saya pertama dari teknik lingkungan, yang kedua dari sarjana hukum, dan alhamdulillah untuk S1, S2 hukum dan S1 teknik lingkungan dan hukum, kemudian S2 master hukum dan magister manajemen, dan S3 doktor ilmu hukum. Ya. Insya Allah khatam itu Pak ya. Insya Allah. Karena kan kita bicarain tentang masalah hukum nanti nih bener nih Pak. Ya. Ada hal menarik yang kemudian mesti kita perbincangkan, terus bicara yang lagi rame-rame Pak. Ya PPU atau Penajam Pasir Utara kan jadi seksi pasca dari ditunjukkan menjadi ibu kota negara. Dan saya pikir walaupun ya saya nggak tahu apakah itu dampak sehingga kemudian ramainya tentang masalah tanah di ibu kota negara. Sedikit informasi terkait tentang Ichi. Ada apa dengan Ichi Pak? Ada apa? Kenapa kemudian seramai itu saat ini? Ya. Jadi kita awali dulu bahwa nama Ichiku itu kepanjangan dari International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama. Jadi Ichi Kartika Utama. Ichi Kartika Utama itu didirikan pada tahun 1969. Dan itu sudah berpindah tangan sekitar 3 kali. Jadi awal Ichi berdiri tahun 69 itu luasannya sekitar 600.000 hektar sekian. 600.000 hektar. Ya, tapi dalam perjalanan waktu mulai menyusut hingga 2007 beliau beli itu dengan luasan 262.000 sekian hektar. Yang tersebar di wilayah Kabupaten PPU, kemudian tersebar di wilayah Kabupaten Kutai Barat, dan tersebar di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara. Dan yang paling luas di mana Pak? Yang paling luas itu di Kabupaten Kutai Kertanegara. Bukan PPU Pak ya? Bukan PPU. PPU hanya sebagian kecil. Tapi titiknya kita di PPU Pak ya? Kantor kita di PPU Pak? Ya, kantor untuk administrasi dan perkantoran industri dan sebagainya itu berada di PPU dari zaman dulu. Iya, makanya itu Pak. Dari zaman dulu, dari tahun 69 itu memang kantornya sudah di PPU. Tapi waktu itu belum ada Kabupaten PPU. Belum ada Pak. Belum ada. Gitu. Bahkan saya juga belum lahir Pak, kayaknya Pak. Iya, betul. Dan PPU kan baru terbentuk tuh sekitar 2002. Ya, itu pecahan dari Pasir kan. Iya, betul Pak. Itu. Nah, itulah sejarahnya, di mana Ichi ini mempunyai cakupan wilayah yang sangat luas, dan pada tahun 2012 ketika kita memperpanjang izin atau hak pengelolaan hutan kita, itu pun masih dikurangi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, saat ini menjadi 174.000. Dikurangin lagi Pak? Ya, dari 262 itu 2007, 2012 itu dikurangi lagi menjadi 174.000 sekian, gitu kan. Nah, kenapa itu dikurangi? Karena waktu itu terjadi perubahan RT RW dari kabupaten.
baik itu Kabupaten PPU, Kubar maupun Kukar. Sehingga untuk Kabupaten PPU dilepaskanlah 7.787 hektar. Nah ini yang rame ya Pak ya? Iya. Nah, agak rame nih, agak rame kemarin sedikit bahkan sempat RDP di Penajam Pasir Utara. Ya di DPR, DPRD. ya Penajam Pasir Utara. Terus lanjut Pak. Ya, jadi itu dilepaskanlah lahan seluas 7.787 hektar. Itu dilepaskan langsung Di tahun berapa tadi Pak? 2012. Di 2012 Pak ya? 2012 langsung oleh Kementerian Kehutanan berdasarkan RT/RW, usulan RT/RW yang diberikan oleh Pemkab, PPU, kemudian dinaikkan ke provinsi, menaikkan itu kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, sehingga kita akhirnya oleh Kementerian Kehutanan lahan kita dikurangi dari 2062 sekian, itu dikurangi menjadi 174.000 sekian. Gitu ya. Saya koreksi 174.000 sekian. Siap. Nah, untuk di Kubar lahan kita dikurangi sebesar 17.000 hektar. 17.000. Untuk di Kukar dikurangi sekitar 49.000 hektar. Kenapa paling banyak di Kukar? Karena wilayah kerja kita, wilayah hak pengelolaan hutan kita paling besar di Kukar, di daerah Kukar. Sehingga waktu itu kita dikurangi sekian, dan total saat ini yang kita kelola itu untuk hutan yang ada pada kita untuk wilayah. Jadi kita bicara by data ya. Iya betul Pak. Saya tidak ya, mau. Saya sepakat ya. Kita harus ngobrol pakai data. Biar publik juga tahu bahwa hari ini bagaimana sih kondisi ICI-ku gitu ya. Ya. Bagaimana kondisi ICI dan apa saja yang dilakukan kan Pak. Biar kita lebih adil gitu Pak. Ya fair lah. Jadi biar masyarakat juga tahu bahwa ICI ini sudah istilahnya berpartisipasi lah. Iya. Berpartisipasi dengan cara kita rela melepaskan hutan kita atau hak pengelolaan hutan kita untuk kepentingan masyarakat. Nah ini yang perlu kita catat bersama, karena supaya jangan ada timbul mispersepsi bahwa ICI ini tidak pernah berkontribusi apa-apa. Ya kan? Betul, Pak. Nah oleh karena itu perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kontribusi ICI itu sudah sangat besar. Ya. Mulai dari tahun 2012 itu sudah sangat besar. Ada 7.000 lebih Pak ya? 7.000 lebih itu sangat-sangat besar, dan itu belum ada perusahaan-perusahaan pemegang HPH lainnya itu yang rela melepaskan lahannya seperti ICI. Ya. Sampai. Dan itu untuk keperluan untuk masyarakat? Keperluan untuk masyarakat, sampai ribuan hektar itu belum ada. Itu baru di ICI Pak? Baru di ICI. Baru di PPU juga Pak ya? Baru di PPU 7.780. Belum di Kukar dan di Kubar? Belum di Kukar, belum di Kubar. Itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Karena kami tidak mau terjadi mispersepsi ya. Dan informasi-informasi yang menyesatkan. Gitu. Karena ada informasi yang menyesatkan Pak? Kalau saya melihat ini banyak informasi berseliweran yang menyesatkan itu, seolah-olah ICI ini tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap masyarakat. Nah ini yang perlu kita luruskan, gitu. Jadi dengan demikian perlu saya sampaikan bahwa dari pengurangan-pengurangan itu untuk wilayah PPU, lahan HPH kita itu tinggal 23.342,53 hektar atau sekitar 13,35%. Kemudian untuk wilayah Kurte Kertanegara itu menjadi 88.063,20 hektar atau 50,37%. Nah untuk wilayah Kutai Barat itu lahan kita tinggal 63.410,91 hektar, kurang lebih 36,27%. Nah,
Nah, dari lahan yang ada di PPU, khususnya HPH kita di PPU ini, eh, setelah kita lepaskan itu, maka itu menjadi APL, area penggunaan lain. APL yang dilepaskan oleh ICI seluas 7.787 hektar itu, seperti saya katakan di depan tadi, adalah berdasarkan usulan RT RW dari pemerintah Kabupaten PPU kepada provinsi dan dinaikkan kepada pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, untuk mendukung wilayah Kabupaten PPU yang baru dibangun 2002, ya kan, untuk perluasan wilayah Kabupaten PPU. Nah, dengan kita lepas lahan tersebut, diharapkan lahan 7.787 itu yang oleh Kementerian Kehutanan langsung dipotong dari lahan kita, langsung dikeluarkan dari lahan kita 7.787 itu oleh Kementerian Kehutanan langsung diserahkan kepada pemerintah Kabupaten sebagai area penggunaan lain yang diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat. Untuk kebutuhan masyarakat, ya. Ini yang saya ditekanin. Ada hal yang menarik, Pak, kebutuhan masyarakat. Masyarakat siapa ini, Pak? Masyarakat PPU secara keseluruhan. Dan yang punya wewenang untuk kemudian memberikan itu, apakah ICI ikut andil atau gimana, Pak? Tidak, yang ICI kan sudah melepaskan. Dan melepaskan itu langsung melalui Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan menyerahkan kepada pemerintah kabupaten. Berarti yang berwenang untuk mendistribusikan itu adalah pemerintahan kabupaten. ICI sudah tidak lagi mempunyai wilayah di situ, hak apa-apa dengan dilepaskannya APL 7.787. Sehingga adalah kewenangan pemerintah Kabupaten PPU untuk mendistribusikan APL yang telah dilepaskan oleh ICI tersebut kepada masyarakat, untuk dipakai oleh masyarakat maupun pemerintah. Nah, maupun dipakai pemerintah. Ya, pemerintah dan masyarakat. Khususnya masyarakat yang betul-betul tidak mempunyai lahan garapan atau lahan apapun namanya. Itu yang harus kita pahami bersama. Nah, pada tahun 93 ICI itu waktu kita beli itu ICI sudah mempunyai HGB yang dikeluarkan 93 dan 94. Pada tahun kemudian itu berlaku 20 tahun. Pada tahun 2014 kan masa berlaku selama 20 tahun itu berakhir pada tahun 2014. Kemudian ICI mengajukan perpanjangan HGB kepada BPN waktu itu. Nah, proses perpanjangan HGB ini itu cukup lama waktunya, karena harus diverifikasi, dihitung ulang dan diukur ulang dan sebagainya. Baru tahun 2017 itu kita mendapatkan kembali sertifikat HGB. Itu pun waktu tahun 2007 kita beli itu dengan baru ada 2 sertifikat untuk Desa Maridan dan waktu itu Telemau belum ada. Ya. Nah, dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara Nomor 6 tahun 2010 tentang pembentukan Desa Binuang dan Desa Telemau di Kecamatan Sepaku, maka sertifikat HGB kita itu dipecah. Jadi HGB 01 itu masuk ke Desa Telemau dan 02 itu masuk ke Maridan. Itu masuk ke Maridan. Nah, disitulah Desa Telemau ini dalam hal ini ada HGB kita. Ada HGB kita. Dan ini yang sedikit ramai kemarin. Agak ramai. Nah, itu penyebab ramainya itu apa, Pak, sebenarnya ini? Kita kan harus tahu duduk masalah, sehingga masyarakat itu juga harus tahu, Pak, dan publik harus tahu sebenarnya sejauh mana sih ICI itu berperan, dan apakah ICI itu benar-benar tidak adil gitu, Pak? Karena ini penting, Pak. Jadi kalau kita bilang tidak adil, itu tidak benar. Tidak benar, Pak, ya? Ya, karena kita bilang kalau tidak adil,
kita sudah menyerahkan 7.787 hektar itu untuk kepentingan pemerintah PPU dan masyarakat PPU. Tanah itu masih ada tuh bagaimana Pak? Masih ada, dan itu yang tanah yang kita APL kan, yang dijadikan APL oleh Kementerian Kehutanan dan dilepas itu berada di Desa Telemau, Desa Maridan, Pemaluan, Riko. Dan ada informasi yang berseliweran Pak, bahwa pemerintah kita ada yang mengatakan tidak tahu itu gitu Pak. Nah, itu yang saya tidak mengerti. Padahal itu kan Kementerian Kehutanan menyerahkan langsung kepada pemerintah Kabupaten PPU. Dan itu ada data-datanya di KPHP. Di KPHP Meratus maupun Dinas Kehutanan di Samarinda. Dan pada saat kita... Dan itu langsung diklarifikasi bahwa memang sudah diserahkan Pak ya? Iya, itu langsung diklarifikasi oleh Pak Samsi dari Dinas Kehutanan yang sebagai kepala KPH Meratus, bahwa betul tanah itu oleh pemerintah, oleh Kementerian Kehutanan diserahkan langsung kepada pemerintah kabupaten tahun 2012. Nah, kalau dibilang mereka tidak tahu, dan kita pun sudah menunjukkan peta APL itu. Berarti titiknya sudah jelas dong Pak? Ada ordinatnya. Sudah ada. Ada ordinatnya, titiknya jelas, desanya jelas, ada denahnya. Ya, tinggal dari pemerintah memverifikasi dengan pihak kehutanan. Ya kan? Kalau pemerintah sekarang yang belum tahu, ya silakan verifikasi dengan Kementerian Kehutanan, dalam hal ini Dinas Kehutanan Samarinda dan KPHP Meratus. Itu. Artinya data itu masih ada. Masih ada, dan itu online kok, data bisa dibuka. Bahkan bisa dibuka Pak ya? Bisa dibuka Saya online. Ada sedikit mencium sesuatu aroma tidak baik gitu Pak ya dengan 7.000 itu, karena terkesan agak sedikit silent ya. Ya. Atau bagaimana ya? Aku mau mengatakan silent, padahal kan ini jelas Pak ya. Ya. Ini jelas. Ya, seolah-olah tersembunyi atau disembunyikan. Nah, ya itu Pak, yang saya tangkap itu begitu Pak. Iya, saya nggak paham ya bagaimana hari ini Ici ikut andil atau tidak. Ternyata memang Ici tidak akan urus itu lagi ketika kemudian diserahkan seutuhnya oleh pemerintah. Iya. Dan itu diserahkan harusnya diserahkan untuk kepentingan masyarakat. Betul. Jadi sejak 2012 tuh Ici sudah tidak lagi ambil bagian dalam urusan itu dengan 7.787 hektar itu yang telah dilepaskan. Dan itu dibagikan kemana? Nah, itu kami kurang tahu. Itu kan Kementerian Kehutanan jelas dengan pernyataannya Kepala KPHP Meratus itu, Pak Samsi, mengatakan bahwa itu dari Kementerian Kehutanan langsung serahkan kepada pemerintah kabupaten. Nah, waktu itu kan timbul perdebatan waktu kita rapat dengar pendapat dengan DPRD PPU tanggal 24 beberapa waktu lalu ya. Ya, 24 Juli yang lalu. Itu kan ada suara dari pemerintah kabupaten menyatakan, adakah berita acara penyerahan itu dari ICI? Berita acara penyerahan dari ICI memang tidak ada, karena Kementerian Kehutanan langsung memotong itu dari ICI, langsung mengambil itu dari ICI. Itu masalahnya. Dan luasan wilayah kita dan ICI tidak repot dengan tidak komplain dengan itu Pak. ICI tidak mempunyai komplain apa-apa, karena memang itu keputusan dari pemerintah pusat dalam ini Kementerian Kehutanan. Dan kita itu tanah negara. Nah, perlu dicatat bahwa yang kita pakai saat ini adalah tanah negara, bukan tanah adat atau tanah ulayat. Ini adalah tanah negara yang diserahkan kepada ICI waktu itu, sejak tahun 69 sampai dengan tahun kita beli 2007 itu. Ini tanah negara, sehingga yang memutuskan segala sesuatu adalah negara, bukan kita. Kita hanya diberikan hak mengelola, hak pakai, dan kita diminta untuk menjaga hak yang diberikan negara kepada kita. Itu. Karena kapan ICI bermain, waktu bahkan apalagi jual beli Pak. Nah, ya itu ICI yang kenapa secara hukum? betul. ICI tidak boleh memindah tangankan kepada pihak ketiga atau memperjualbelikan kepada pihak ketiga, karena ini tanah negara. Itu ada sanksi hukumnya. Itu ada sanksi hukum dalam undang-undang pertanahan, itu ada. Jelas, undang-undang ada rambu-rambu lah ya. Ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambu yang hari ini membatasi itu juga. Ya, dan ICI tidak boleh melepaskan apapun kecuali atas persetujuan Kementerian Kehutanan.
Itu tidak boleh kita melepaskan apapun karena kita diberikan hak itu selama jangka waktu tertentu. Bagaimana dengan masyarakat kita yang hari ini beraktivitas di wilayah yang hari masih wilayahnya ICI? Nah, itulah menjadi persoalan sekarang. Jadi ketika kita dalam rangka perpanjangan HGB kita dari 2014 dan baru terbit 2017, itu banyak masyarakat akhirnya masuk melakukan kegiatan-kegiatan mereka, baik itu berkebun maupun mendirikan rumah, bangunan, gitu ya. Nah, pada saat terjadi kekosongan itulah mereka masuk. Nah, setelah 2017 kita mendapatkan kembali HGB itu, perpanjangan HGB itu. Nah, situ baru kita mengukur ulang. Pada saat mau perpanjangan itu diukur ulang, ternyata sudah ada bangunan yang bangunan tanpa izin dan kebun tanpa izin. Ada kebun juga di dalam HGB kita. Dalam HGB. Ya. Nah, kenapa dalam HPH itu ada HGB? Karena HGB itu diberikan karena di dalam situ ada perkantoran untuk ICI, ada perumahan untuk ICI, ada industri untuk ICI. Makanya dibuatkan HGB itu. Nah, dalam perjalanan seperti saya sampaikan tadi, ketika perpanjangan sedang kita lakukan dari 2014 sampai keluarnya sertifikat per 2017, itulah terjadi kekosongan sehingga ada oknum-oknum masyarakat yang masuk ke dalam situ. Bahkan yang kita tenggarai atau yang sudah kita dapatkan datanya bahwa ada oknum-oknum mafia tanah. Ada indikasi sampai mafia, Pak? Ada, itu ada jelas. Nanti ini kita sedang proses hukum di kepolisian untuk minta kepolisian untuk mengungkap ini. Ya, jadi karena ada yang dirugikan, Pak. Karena dirugikan. Selain ICI dirugikan? Iya, masyarakat yang membeli itu dirugikan juga. Jadi masyarakat membeli tanah atau lahan HGB ICI dari oknum itu. Ada beberapa oknum, tidak sampai 5 lah, ada 2-3 oknum lah yang memainkan itu. Dan kita udah tahu siapa oknum itu, kita udah profiling siapa oknum itu, dan sudah jelas oknum-oknum itu siapa, kita udah tahu. Tapi itu biarlah nanti proses hukum ranah hukum yang akan membuktikan itu. Terus bagaimana dengan nasib masyarakat kita, Pak? Ya, kalau saya, masyarakat harus jangan menuntut ke ICI. Harusnya ICI yang menuntut kenapa sampai tanah kita dijual. Nah, masyarakat harusnya menuntut kepada oknum yang menjual lahan ICI, HGB ICI itu. Nah, inilah saat ini oknum-oknum itu untuk mempertahankan supaya kedok modus mereka tidak terungkap. Mereka kedepankan masyarakat untuk supaya menyerang ICI. Padahal ICI sendiri tidak mempunyai niatan apapun dengan masyarakat untuk melakukan sesuatu tindakan apapun kepada masyarakat. Bahkan rumah-rumah yang hari ini ada beraktivitas itu pun sejauh ini tidak ada niatan untuk kemudian, Pak. Kita nggak ada istilahnya seperti kita melakukan tindakan-tindakan yang di luar represif hukum, gitu, Pak. represif di luar hukum. Enggak. Kita menempuh sekarang itu secara hukum semua karena legalitas kita ada. Nah, kalau ada masyarakat yang merasa keberatan, tempuh jalur hukum melalui alas hak yang mereka punya. Misalnya mereka jual beli, beli dari siapa, adakah sertifikatnya, adakah akta jual belinya, adakah kwitansi jual beli, sampaikan melalui proses hukum. Ya, sehingga nanti bisa diketahui sejak kapan mereka beli atau jual beli itu sejak kapan terjadi dan sejak kapan sertifikat ICI itu ada. Nah, kalau kita lihat dari kronologisnya, sertifikat itu dari tahun 93 masa berlaku sampai 2014 dan diperpanjang 2017. Karena pengurusan perpanjangan sertifikat HGB dengan luasan sekian itu memang memakan waktu yang lama, dalam arti harus ada pengukuran ulang dan sebagainya. Dan itu dilakukan langsung oleh BPN. Ya, bukan oleh ICI. Yang mengukur ulang semua itu BPN, bukan ICI.
Jadi ICI itu hanya tinggal memakai tinggal memakai. berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN. Dalam hal ini HGB ya. Kalau HPH oleh Kementerian Kehutanan. Betul. Itu. Pak, dari beberapa wilayah yang Bapak sampaikan tadi kan ada beberapa hal yang menarik juga. Seperti saya ya dapat info sedikit terkait tentang masalah puskesmas, terus kemudian masjid yang masuk wilayah itu bagaimana, Pak? Ya. Apakah akan ada tindakan yang ya saya pikir ya sebenarnya kan ICI punya hak untuk kemudian bagaimana ini tempat yang memang agak sedikit mengganggu, misalnya saya sebagai pengusaha misalnya atau sebagai orang yang berinvestasi di situ untuk menyingkirkan itu atau bagaimana? Udah, kalau gini, itu adalah satu isu yang dikembangkan oleh mafia-mafia tanah ini, seolah-olah ICI itu mau menggusur itu kantor desa, puskesmas, masjid, fasilitas gereja, pada prinsipnya, fasilitas sekolah, padahal tidak ada sama sekali. ICI tidak pernah punya niat saja tidak, apalagi melakukan, ya kan? Karena ketika HGB kita dapat dan terjadi perluasan desa dari desa Maridan menjadi desa Telemau dan Binuang, itu mereka kan belum punya kantor desa, sehingga mereka datang ke kita. Ya, kita sambut dengan baik karena itu adalah fasilitas umum untuk pemerintahan desa, aktivitas masyarakat ya. Aktivitas masyarakat kita sampaikan, kita berikan pinjaman, kita pinjam pakai. Karena masih menjadi hak daripada EPT ICI, HGB. Kita tidak bisa menjual atau menghibahkan karena ketentuan dalam aturan tidak boleh. Jadi kita pinjam pakaikan, gitu loh. Demikian juga dengan puskesmas. Demikian juga dengan masjid, dengan gereja, demikian juga dengan sekolah. Kita tidak bisa menjual atau menghibahkan karena aturan melarang. Sehingga kita meminjam pakaikan untuk jangka waktu tertentu selama HGB itu masih berlaku dan masih menjadi milik ICI. Artinya tidak ada, Pak ya, informasi-informasi seliweran tentang bahwa bahkan akan ada isu-isu penggusuran atau apa? Tidak ada itu. Kita ambil contoh di Desa Maridan. Di Kelurahan Maridan ya, di Maridan itu ada 118 kakak yang menghuni atau mendirikan bangunan di wilayah ICI, HGB ICI. Waktu itu kita hanya meminta mereka untuk membuat pernyataan bahwa betul mereka telah menempati HGB PT ICI. Dan mereka semua sudah menandatangani pernyataan itu dan kita nggak ganggu apa-apa. Ya, kita nggak mengusir, kita tidak melakukan tindakan represif apapun atau intimidasi, tidak ada. Sampai sekarang mereka tetap tinggal tanpa ada satu apapun gangguan dari PT ICI. Padahal yang membayar pajak itu semua adalah ICI. Masih bertoleransi, Pak. Masih toleransi. Kita ICI membayar pajak itu semua. Hanya ada 27 kakak di Desa Telemau itu mereka berkeras tidak mau untuk mengakui bahwa itu HGB PT ICI. Tidak mau mengakui. Dan tidak mau menandatangani pernyataan bahwa itu adalah HGB PT ICI. Karena apa? Karena mereka merasa mereka membeli dari pihak ketiga ini. Ada oknum yang sengaja jual belikan. Iya. Itu menurut ICI, Pak. Betul. Nah, ini sedang kita proses di kepolisian. Untuk bisa lebih terang benderang. Untuk terang benderang siapa oknumnya itu. Kalau masyarakat punya sertifikat atau punya alas hak, nah kita adu alas hak itu. Kalau sampai punya surat berarti ada oknum-oknum yang bermain juga. Betul. Dulu pernah ketika permasalahan ini muncul tahun 2020, ini dari tahun 2020 sebenarnya. Muncul dan kita buat laporan polisi di pengaduan masyarakat di polisi dan ditangani oleh Polres PPU. Nah, di situ akhirnya terdapat satu fakta dan bukti bahwa waktu itu Camat Sepaku waktu itu mengeluarkan namanya SKT, surat keterangan tanah atau segel dan sebagainya itu. Nah, setelah diperiksa mendalam, ditemukanlah tindak pidana. Ada tindak pidana? Ya, dari dikeluarkan SKT itu, sehingga akhirnya Camat mencabut SKT itu.
mencabut SKT itu, dan kemudian pihak kepolisian waktu itu tetap meneruskan penyelesaian masalah ini, dan akhirnya pihak kepolisian setelah dicabut oleh SKT oleh camat itu berarti ada tindak pidana di situ. Kenapa ada tindak pidana? Karena sudah dicabut SKT, berarti ada jual beli. Iya, Secara ilegal. Ilegal ya. Ada aktivitas ilegal. Iya, secara tidak sah, gitu kan? Yang melanggar hukum lah. Yang melanggar hukum. Nah, inilah yang kemudian kita sekarang ini minta kepada pihak kepolisian lagi untuk membuka kembali kasus mengenai penguasaan secara ilegal atau secara tidak sah itu. Gitu. Jadi dengan adanya indikasi oknum-oknum tertentu sekitar 2-3 orang yang bermain, yang memperjualbelikan lahan HGB PT ICI kepada masyarakat. Kenapa mengambil tempuh langkah itu, Pak? Langkah apa? Langkah untuk kemudian sampai ke ranah hukum. Ya karena kita ingin membuktikan bahwa masyarakat mengklaim bahwa itu adalah lahan mereka yang mereka beli, dan itu tidak tepat. Tidak tepat. Mereka beli dan mereka kuasai, kan? Itu tidak tepat. Nah, untuk supaya masalah legalitas itu terang benderang dan pembuktian secara otentik terhadap legalitas itu, ya tempuh cara hukum. Pak, kita coba sedikit berasumsi nih. Oke, ternyata dari hasil, misalnya kita kan belum tahu hasil nih, Pak, ya. Hasil ternyata dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian nantinya ternyata benar nih ICI dengan kondisi yang ada. Bagaimana masyarakat yang hari ini ada di sini existing? Yang menguasai itu. Iya, menguasai itu. Jadi yang menguasai itu bukan hanya masyarakat yang mendirikan bangunan, tapi ada kebun, kebun sawit. Ada kebun. Ada kebun sawit di situ, kan? Ada kebun sawit, karet dan sebagainya. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk bukan cuma rumah, Pak, ya? Bukan cuma rumah, kebun sawit. Untuk melakukan usaha perkebunan sawit itu kan ada aturan-aturannya. Harus bayar PNPB dan sebagainya. Nah, ini kan dalam HGB orang dibentuk, dibuat kebun sawit. Betul. Ini kan masalah besar. Betul. Ya kan? Dan itu dalam wilayah kehutanan HPH. Iya. Dalam kehutanan tidak boleh ada kebun sawit, harus tanaman hutan. Nah, ini yang perlu kita perdalam lagi dan clearkan itu. Nah, tentang bagaimana bila itu akhirnya terbukti bahwa itu punya izin dan sebagainya, ya kita hanya seperti tadi saya sampaikan, kita minta kepada yang 27 orang ini ya buat pernyataan yang bahwa betul telah menempati HGB PT ICI. Kita masih toleransi di situ. Tapi kalau itu naik ke ranah hukum dan keputusan pengadilan itu harus dikembalikan kepada PT ICI, mau tidak mau, ya dalam keputusan pengadilan itu kan nanti ada eksekutorial. Betul. Ya betul. Mau tidak mau mereka juga harus dieksekusi untuk dikeluarkan dari HGB. Nah, kita mau tempuh mana? Mau tempuh jalur hukum atau mau tempuh jalur kekeluargaan? Iya. Kalau kan ini sudah pernah ditawarkan, Pak. Sudah kita pernah tawarkan itu. Dan berkali-kali. Berkali-kali, bahkan somasi pertama, kedua, ketiga, keempat sudah kita sampaikan. Nah, ada anggapan bahwa kita mengintimidasi dari mana? Dan kita ada menjalankan aturan. Kita menjalankan secara persuasif, kita mediasi dan pihak-pihak terkait, mediasi dan pihak masyarakat. Bahkan dengan oknum yang menjual belikan tanah itu pun kita mediasi. Kurang baik apa kita masih mediasi. Dianggap Nah, karena itu tidak digubris, makanya kita keluarkan somasi. Somasi itu adalah satu alur. Berarti prosesnya sudah begitu panjang. Panjang dari 2020. Sudah sangat panjang. Itu. Kalau ada berita di koran beberapa waktu yang lalu, dari tahun 2006 belum terselesaikan masalah lahan dengan masyarakat dan sebagainya. Ya kita tidak tahu 2006 karena kita beli itu 2007. Jangan dikaitkan kita dengan 2007. Kita beli 2007. Itu. Nah, kembali lagi.
Jadi kalau masyarakat menganggap bahwa itu hak mereka, ya buktikan secara legalitas di pengadilan. Betul. Nah, kalau keputusan pengadilan nantinya bahwa itu adalah secara legalitas formal, di mana alas bukti hak yang otentik itu berada pada ICI, ya mau tidak mau mereka harus menerima konsekuensinya. Begitu juga ya sebaliknya, Pak. Iya, begitu juga sebaliknya. ICI kan legowo. Kita legowo kalau pengadilan mengatakan bahwa itu hak masyarakat berdasarkan alas hak yang kuat, Iya. misalnya, ya kan? Jadi kita win-win solution di situ. Iya. Jadi tidak jadi debat kusir lagi. Tidak jadi debat kusir dan tidak membuka ruang kepada mafia-mafia tanah itu bermain. Betul. Nah, masyarakat juga dalam hal ini, masyarakat yang merasa membeli dari pihak ketiga itu, tuntutlah yang menjual itu. Betul. Kenapa kamu menjual tanah milik orang? Ya kan? Ada yang punya hak. Ada yang punya hak. Kembalikan uang yang telah mereka keluarkan, mereka beri kepada pihak ketiga itu, oknum-oknum mafia tanah itu. Pak ya, kompleks banget Pak ya, tentang ICI. Inilah tugas kepolisian untuk mengungkap itu. Iya, pihak kepolisian punya wilayah untuk Punya kemudian wilayah, menyelesaikan. punya ranah hukum di situ. Dan Bapak. juga tugas kejaksaan Mhm. untuk bisa menyelidiki, Mengidentifikasi. menyelidiki tentang lahan 7.787 yang telah dilepaskan oleh PT ICI. Jangan sampai bukan ke masyarakat gitu Pak ya. Iya, itu melalui SK loh, SK 160 tahun 2012. Itu SK Menhut lah. Jangan sampai 7 dari 7.000 sekian itu ternyata dikuasai oleh oknum-oknum tertentu. yang betul. Itu keputusan itu berdasarkan SK Menhut 160 tahun 2012. Jangan sampai ada oknum-oknum yang memainkan pola, karena agak sedikit, iya tadi saya sampaikan di awal bahwa agak sedikit silent itu barang. Iya, betul. Inilah tugas kepolisian, kejaksaan untuk menyelidiki, mengungkap kemana lahan 7.780 Dan harusnya diserahkan ke masyarakat harus serahkan kepada yang masyarakat. betul-betul berhak. Datanya ada di Kehutanan, Dinas Kehutanan Samarinda ada. Silakan kejaksaan bisa meneliti itu, bisa istilahnya Mengidentifikasi Full siapa bucket yang lah. sekarang punya gitu Pak ya. Iya, kepolisian juga bisa di situ kan. Ini barang enak banget sebenarnya, sudah nampak Pak ya. Sudah nampak sebenarnya 7.787 itu ada. Tinggal itu diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga masyarakat yang belum mempunyai lahan itu tidak mengganggu lagi HGB PT ICI. Oke, sip, mantap Pak. Artinya peluang untuk kemudian masyarakat memang punya hak. Punya. Dan ingat loh, ketika RDP tanggal 24 Juli yang lalu, saya itu berusaha untuk membantu masyarakat. Membantu masyarakat. Bagaimana Bapak mengklaim bahwa membantu masyarakat? Bagaimana Pak? Saya membantu masyarakat dalam hal ini. Kita tagih 7.387 itu di pemerintah. Tagih Pak ya? Kita tagih kepada pemerintah supaya 7.387 itu diserahkan kepada masyarakat. Yang betul-betul berhak. Betul-betul berhak. Saya berusaha membantu supaya pemerintah, dalam hal ini PMKPPU, Lebih terbuka. Kemana tuh barang? Nah, transparan. Kemana tuh tanah? Dan berikan tanah itu kepada masyarakat. Misalnya, ada sekitar 118 kakak di Maridan. Satu kakak diberikan 1 hektar, itu 2 hektar, masih ada tanah. Ya kan? Betul. Misalnya 27 orang ini yang di Telemau, kasih 1 orang 1 hektar, baru 27 hektar. Atau 2 hektar. Atau mungkin yang di 7.000 itu sudah ada yang punya semua Pak. Nah, walau-walam itu. Nah, itulah saya bilang saya butuh kerjasama yang baik antara pihak kepolisian, kejaksaan untuk membuka tabir. Tabir kemana lahan 7.787 yang telah dilepaskan ICI oleh Kementerian Kehutanan RI dan diserahkan langsung oleh Kementerian Kehutanan RI kepada Pemkab PPU. Itu harus dibuka. Harus dibuka supaya masyarakat mendapatkan haknya. Itu makanya saya bilang saya membantu masyarakat untuk masyarakat mendapatkan haknya atas 7.787 hektar. Dan itu menjadi win-win solution. Win-win solution.
bisa rata, bisa rasa, dan bisa menikmati juga di IKN, Pak. Iya, Di ini kan momen-momen IKN. itulah makanya waktu RDP yang dilakukan 24 Juli 2023 di DPRD PPU, sebenarnya niatan kita dari ICI adalah membantu masyarakat supaya masyarakat tahu Ada loh. ada loh hak kalian Heeh. yang masih dikuasai atau disimpan Atau oleh di- pemerintah Kabupaten PPU. Disimpan. Dalam tanda kutip, Iya, Pak. Kita nggak tahu persis Iya. masalahnya, karena Ici juga nggak ngeh, Pak, ini barang dia ditaruh di mana gitu. Bukan taruh di mana, dimiliki siapa. Gitu. iya, ICI sendiri tidak mau mencampuri urusan itu lagi karena itu sudah hak pemerintah Kabupaten PPU. Kenapa Tetapi Ici terus kemudian? Karena memang hari ini ada polemik yang muncul. Gitu. di samping ada polemik, ICI diganggu. Diganggu. Karena kita diganggu, makanya kita bilang, "Hei masyarakat, kita sudah berikan ke kamu 7.347 hektar lewat pemerintah kalian. Tagih dong itu ke pemerintah kalian. Kita sebagai investor jangan diganggu lagi. Iya. Mari kita jaga sama-sama investasi yang sedang dibangun di Kabupaten PPU ini. Gitu loh. Supaya investasi itu berjalan dengan aman dan baik. Ini semua kan demi kehidupan bersama juga. Iya. Dan cita-cita mulia yang di awal kita diskusikan itu bisa sama-sama kita wujudkan. Iya, kita menjaga hutan itu supaya dari hutan itu kita bisa menikmati beragam flora, fauna, dan satwa. Dan generasi penerus kita bisa tahu dan bisa melihat masih kejayaan dari Kalimantan Timur, khususnya PPU, dengan hutan yang sangat bagus, ya kan. Di samping itu air bersih yang ada di dalam hutan itu terjaga, sehingga sumber mata air untuk kebutuhan masyarakat terjaga dan dapat dipergunakan oleh masyarakat. dari iya, benar, untuk masyarakat. Untuk masyarakat Kembali ke semuanya. masyarakat. Iya. Jadi bukan untuk perusahaan ICI. Iya. Air bersih, silakan masyarakat menikmati dengan menjaga hutan itu. Iya. Mari sama-sama jaga hutan kita. Kita jaga hutan kita jaga investasi, kita jaga kondusivitas daerah kita. Mari kita bangun sama-sama PPU ini. Dalam rangka menyambut ibu kota negara. Apalagi dengan adanya ibu kota negara ini, ya kan? Jadi tolonglah dalam hal ini orang-orang yang merasa berkepentingan dalam masalah ini, tolonglah sadar dan koreksi diri. Kenapa kalian memperjualbelikan apa yang bukan menjadi hak? Bahkan memanfaatkan. Dan memanfaatkan. Nah, saya minta masyarakat untuk kembali kepada oknum-oknum itu. Jadi masyarakat kembali menuntut haknya atas apa yang mereka sudah keluarkan terhadap jual beli ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Dua hal yang menarik bicara tentang masalah hak masyarakat dan juga 7.000 lebih yang ada. Iya, betul. Saya pikir obrolan ini kalau kita mau obrolan sampai besok pun nggak selesai, Pak. Banyak data. Banyak data. Itulah ya. Saya pikir informasi ini bisa diinput dan bisa diserap langsung oleh masyarakat kita bahwa ada kondisi yang memang sebenarnya terjadi. Ya. Dan ini harus dibuka. Tabir itu harus dibuka. Betul. Saya bersama Kruba mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah mau ngobrol, berbincang untuk lebih terbuka bicara tentang ini. Ya. Semoga ke depan kita bisa ngobrol lanjut lagi, Pak, karena banyak hal. Dan saya pengen banyak diskusi dengan Bapak karena masyarakat juga harus tahu ICI itu ngapain aja lagi. Ya. Nah, dan insya Allah dengan di momen tertentu kita berharap kita bisa berdiskusi kembali. Ya, jadi hanya kata kuncinya bahwa ICI sudah berkontribusi dengan melepaskan lahan 7.787 itu untuk kebutuhan masyarakat. Itu kata kuncinya. Itu kata kuncinya. Ya, kata kuncinya sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dari 7.787 itu. Terkait dari semua yang ada, Pak, apa yang hari ini upaya yang dilakukan bahkan ke pemerintah sendiri terkait kondisi yang ada? Ya, kami minta pemerintah untuk langsung mengambil alih permasalahan ini. Pemerintah Kabupaten PPU mengambil alih permasalahan ini karena ini menyangkut masyarakatnya dan juga menyangkut investasi.
yang telah ditanamkan ICI Kartika Utama di daerah PPU. Ya kan? Nah, dan beberapa waktu yang lalu pada saat Pak Wakil Bupati itu menjadi PJ pada tahun 2022 itu pernah Bupati yang sekarang gitu? Bupati yang sekarang Oh. pada saat waktu itu menjadi PJ setelah Bupati yang tertangkap tangan oleh KPK, kemudian PJ adalah PJ sekarang yang sekarang ini. Nah, itu pernah bertemu dengan pemilik PT ICI Kartika Utama dan juga dihadiri oleh salah satu anggota dewan dari Panajam Pasir Utara, dan saya sendiri hadir di dalam satu meja di Rimba Room di Kenangan ICI. Itu pernah ketika kami menyampaikan permasalahan ini kepada PJ Bupati bahwa permasalahan tentang 27 KK ini, dan beliau sampaikan bahwa untuk 27 KK ini akan saya relokasi. Yang saat ini lagi ramai? Iya, tahun 2022 itu beliau sampaikan. Di tahun 2022 itu pasca bupati yang terkena OTT KPK itu. Nah, jadi beliau sampaikan kepada pemilik perusahaan dan juga sampaikan kepada saya, terus ada anggota dewan dari PPU juga, seorang ibu yang hadir, anggota dewan itu, dia sampaikan bahwa untuk 27 KK akan saya relokasi. Terus saya tanya, bagaimana dengan 118 KK yang Maridan? Itu 27 KK yang di Telemau ya. Bagaimana dengan 118 KK yang di Maridan? Dan responnya seperti apa? Nah, beliau langsung katakan, wah, kalau untuk 118 KK karena keterbatasan lahan oleh pemerintah Kabupaten PPU, saya angkat tangan. Terus yang 27 yang hari ini berapa? Nah, itu yang untuk 27 orang, 27 KK yang saat ini ramai, yang khususnya di Desa Telemau, itu beliau sendiri, PJ Bupati saat itu mengatakan akan beliau relokasi. Akan direlokasi. Nah, berarti secara logika ada lahan, ada tanah. Ya kan? Dari yang 7.787 itu. Berarti ada kan? Ada ya. Nah, tinggal sekarang kemauan atau political will atau itikat baik dari pemerintah Kabupaten PPU untuk terbuka transparan terhadap APL yang telah dilepaskan oleh PT ICI Kartika Utama itu sebesar 7.787 itu untuk diberikan kepada masyarakat. Dari janji beliau, dari apa yang beliau katakan 27 KK itu akan beliau relokasi, berarti ada lahan. Iya. Iya. Artinya memang hari ini bola ada di tangan pemerintah. Tinggal bagaimana PPU mau menyelesaikan itu. Ya, tinggal pemerintah Kabupaten PPU mempunyai political will untuk menyelesaikan. Iya. Ya kan? Karena ini masyarakat kita. Karena ini masyarakat kita juga. Dan untuk menjamin investasi yang ada di PPU. Kenyamanan investasi. Jangan sampai investasi di luar, karena ini dalam rangka menyambut ibu kota negara, harusnya memberikan kenyamanan investasi kepada pelaku-pelaku yang ingin melakukan investasi di daerah. Apalagi pemerintah pusat kan sedang galak-galaknya untuk menarik investasi benar. ke daerah ini dalam rangka pembangunan IKN. Ya kan? Berarti keamanan dan kenyamanan investasi harus dijaga. Dan masyarakat pun juga harus terlindungi. Ya kan? Nah, caranya dengan apa? Pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir, negara harus hadir untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di daerah ini. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan bahwa kepada PJ Bupati saat ini, dalam tanda kutip saya menagih janji itu. Menagih janji. Ya, 27 KK yang akan direlokasi itu kapan akan diselesaikan? Akan diselesaikan. Karena beliau pernah mengatakan beliau akan merelokasi 27 KK itu. Dan itu ada saksi. Baik itu pemilik perusahaan maupun seperti saya sampaikan seorang anggota dewan dari PPU, seorang ibu
itu menjadi saksi, dan saya sendiri ada di situ. Dan Bapak ada di Ada di situ. Gitu. Isu informasi yang sangat menarik yang kemudian hari ini menjadi PR kita bersama untuk bisa kita selesaikan sama-sama. Betul. Khususnya kepedulian dalam rangka menyelesaikan problem masyarakat kita. Ya, supaya jangan ditunggangi oleh pihak ketiga. Ada pihak-pihak lain gitu, Pak. Ya, atau pihak-pihak lain yang berusaha untuk mengaburkan ini dengan mengalihkan isu menjadi isu seolah-olah PT ICI Kartika Utama itu merampas Hak masyarakat dan sebagainya. Ini harus kita clearkan supaya mereka-mereka yang bersuara tentang perampasan hak itu mereka mengerti dan tahu bagaimana aslinya. dan tahu duduk permasalahan sebenarnya bagaimana. Itu yang perlu saya sampaikan supaya masalah ini menjadi clear dan terang benderang. Untuk itulah sekali lagi saya minta pihak kepolisian, pihak kejaksaan harus menegakkan hukum yang ada. Negara kita negara hukum. Menegakkan hukum yang ada, mengungkap satu permasalahan, satu kasus, satu peristiwa itu secara terang benderang sesuai dengan koridor hukum yang ada. Terima kasih Pak Ya. sudah mau berdiskusi dengan tim Sampul Set. Saya bersama tim mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kemudian kita bisa ngobrol dan berbincang-bincang, karena sebenarnya banyak hal yang pengen kita diskusikan, cuman waktu pula yang membatasi kita untuk kemudian tidak penonton juga butuh kenyamanan kan Pak. Ya. Semoga informasi ini tidak terputus di sini dan kita bisa sharing terus, karena ke depan kita akan korek terus bagaimana kondisi hari terkini, karena ini bicara tentang kepentingan masyarakat kita. Ya. Saya bersama perwakilan dari ICI dan tim Sampul saya mengucapkan terima kasih dalam suksesnya perbincangan ini. Saya Tasan bersama seluruh kru ucapkan terima kasih, undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.